Bapak, Ibu, dan para abdi negara yang saya muliakan di seluruh pelosok negeri, dari ujung Sabang yang menyapa matahari pertama sampai Merauke yang menjaga tapal batas bangsa, dengarkan baik-baik. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda lewat tayangan ini, membawa satu tanggung jawab besar. Membedah habis satu isu yang belakangan ini jadi bahan omongan di mana-mana, jadi topik panas di meja makan, dan jadi harapan yang terus menggantung tinggi di hati jutaan pegawai negeri sipil serta para pensiunan. Kita sekarang berada di tanggal 15 April 2026, sebuah tanggal yang oleh banyak kalangan disebut sebagai titik Rusia, sebuah istilah yang menggambarkan titik paling bawah sekaligus titik balik paling krusial yang akan ikut menentukan arah kebijakan fiskal dan kesejahteraan Bapak dan Ibu semua dalam beberapa bulan ke depan. Kenapa tanggal ini begitu penting? Kenapa jutaan orang seperti menahan napas sambil menunggu kabar dari ibu kota? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi dampaknya sangat dalam. Ini menyangkut hak Bapak dan Ibu, menyangkut keringat yang selama puluhan tahun sudah diteteskan demi merah putih, dan menyangkut kepastian kapan rapel kenaikan gaji resmi itu benar-benar mendarat di rekening masing-masing tanpa ada lagi tanda tanya yang bikin hati was-was. Menteri Keuangan sudah bicara, pihak Taspen sudah memberi klarifikasi teknis yang sangat mendalam. Dan yang paling mengejutkan, ada satu realitas yang mungkin belum sempat sampai ke telinga Bapak dan Ibu semua, yaitu bahwa ada kelompok profesi tertentu di jajaran pemerintahan yang ternyata sudah lebih dulu menikmati kenaikan penghasilan yang sangat besar, bahkan mencapai angka 260% sampai 290%. Jelas ini angka yang bak bumi dan langit kalau dibandingkan dengan situasi yang Bapak dan Ibu hadapi sekarang, yang masih harus sabar menunggu. Informasi yang akan saya uraikan hari ini adalah informasi yang sifatnya fundamental, yang menyangkut masa depan finansial keluarga Anda. Karena itu saya mohon sekali, simak setiap kalimatnya dengan serius, jangan dilewatkan walau sedetik, sebab di dalam narasi ini ada jawaban atas kegelisahan yang mungkin selama ini bikin tidur Bapak dan Ibu tidak tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan selamat datang kembali di kanal informasi yang selama ini jadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas hidup para abdi negara. Saat ini kita resmi sudah memasuki minggu kedua bulan April 2026, sebuah fase yang dalam siklus anggaran negara dikenal sebagai masa transisi triwulan yang sangat menentukan. Saya ingin memulai pembahasan kita dengan satu refleksi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya yakin dalam beberapa minggu terakhir ini, ada satu pertanyaan yang terus berputar otomatis di kepala Bapak dan Ibu setiap kali melihat kalender atau mendengar berita di televisi. Pertanyaan itu cuma satu, kapan? Kapan rapel kenaikan gaji itu cair? Kapan penantian ini selesai? Kapan apresiasi negara atas pengabdian kami benar-benar berubah menjadi nominal yang bisa dipakai untuk membayar kebutuhan sekolah anak, menutup kebutuhan pangan yang harganya terus naik, atau sekadar memberi sedikit napas lega di masa tua? Hari ini saya datang bukan untuk memberikan janji kosong, bukan juga untuk menyebarkan kabar angin yang cuma bikin harapan terbang tinggi lalu jatuh lagi. Saya hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan fakta yang bisa dicek, berdasarkan data resmi yang datang dari otoritas yang sah, bukan dari konten-konten yang sengaja dibuat, cuma untuk memancing kecemasan demi keuntungan sesaat. Mari jujur pada diri sendiri. Saya tahu betul bagaimana kondisi yang Bapak dan Ibu hadapi di rumah. Coba bayangkan suasana yang mungkin sangat akrab bagi banyak bapak-bapak. Setelah selesai salat subuh, Bapak duduk di kursi kayu di teras depan, menatap jalan yang masih sepi sambil ditemani secangkir kopi hitam yang masih mengepul pelan. Udara pagi sebenarnya sejuk dan mestinya bikin hati tenang. Tapi di dalam pikiran ada kalkulasi yang belum juga selesai. Bapak memikirkan harga kebutuhan pokok, memikirkan cucu yang sebentar lagi masuk sekolah, dan akhirnya pikiran itu balik lagi ke titik yang sama. Katanya ada kenaikan gaji, tapi mana? Atau mungkin bagi ibu-ibu yang baru pulang dari pasar,
melihat harga-harga yang sudah tidak sama lagi seperti bulan lalu duduk sebentar di ruang tamu sambil menarik napas panjang, menunggu notifikasi di telepon genggam yang tak kunjung datang dari bank atau dari taspen. Kegelisahan seperti ini sangat manusiawi, Bapak dan Ibu. Dan saya di sini untuk memastikan bahwa kegelisahan itu mendapat jawaban yang jernih, jawaban yang punya dasar hukum, dan jawaban yang bisa dipakai untuk menyusun strategi keuangan keluarga ke depan. Langkah pertama untuk memahami kenapa ini belum juga cair adalah menengok dulu kondisi kesehatan keuangan negara kita. Sebagai abdi negara, Bapak dan Ibu perlu tahu bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara itu bagian dari mekanisme besar yang disebut APBN. Berdasarkan data terbaru yang dirilis pada akhir Maret 2026, APBN kita tercatat mengalami defisit sebesar 24 triliun. Angka ini memang terdengar besar bagi kita semua, tapi secara makroekonomi, defisit ini hanya sekitar 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB, artinya ekonomi kita secara umum masih berada dalam kondisi yang sehat dan aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sudah menjelaskan dengan sangat rinci bahwa defisit ini terjadi karena pemerintah menerapkan strategi front loading, alias percepatan belanja di awal tahun. Pemerintah memang sengaja menggelontorkan dana besar-besaran sejak Januari supaya pertumbuhan ekonomi nasional tetap bergerak, tidak lesu, dan tidak mandek di awal tahun. Salah satu pos belanja terbesar yang menyerap anggaran adalah Badan Gizi Nasional atau BGN, sebuah lembaga baru yang kini jadi prioritas utama pemerintah untuk memastikan generasi masa depan kita tumbuh sehat dan kuat. Kalau dari sisi pendapatan, sebenarnya ada kabar yang cukup menggembirakan. Negara kita berhasil mengumpulkan total penerimaan sekitar 4,9 triliun. Hanya dalam kurun waktu triwulan pertama tahun 2026 ini, sektor perpajakan tampil sebagai pahlawan utama dengan pertumbuhan lebih dari 20% dibandingkan tahun lalu. Ya, ini jelas sinyal kuat bahwa aktivitas ekonomi masyarakat sedang bergerak dan mesin penerimaan negara bekerja dengan optimal. Tapi di sisi lain, ada juga hal yang harus diperhatikan. Penerimaan dari sektor bea cukai ternyata mengalami penurunan atau kontraksi sekitar 11%, sementara penerimaan bukan pajak, atau PNBP, juga terkoreksi sekitar 3%. Nah, variabel-variabel inilah yang membuat Menteri Keuangan harus sangat hati-hati. Beliau harus memastikan bahwa kalau nanti gaji dinaikkan dan rapel dicairkan, anggaran itu tidak mengganggu stabilitas fiskal jangka panjang. Menkeu Purbaya bahkan tidak segan memberi peringatan keras bahwa beliau akan mengawasi setiap rupiah yang keluar. Kalau ada kementerian yang tidak tertib, dana bisa saja dihentikan sementara. Ini bentuk disiplin tinggi yang sedang diterapkan pemerintah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling krusial. Kenapa gaji belum naik, dan apakah akan ada rapel yang dibayarkan? Bapak dan Ibu harus paham, saat ini, dasar hukum yang kita pakai masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 untuk PNS aktif dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 untuk pensiunan. Kedua aturan ini sudah berlaku lebih dari 1,5 tahun tanpa perubahan. Artinya, secara legalitas, gaji pokok yang diterima setiap bulan memang masih mengikuti angka tahun lalu. Kenapa bisa begitu? Karena di Indonesia, kebijakan tidak bisa berjalan hanya karena pidato atau sekadar keinginan. Kita ini negara hukum. Tanpa adanya PP atau Perpres baru yang ditandatangani Presiden, bendahara negara manapun tidak akan berani dan tidak boleh mencairkan dana kenaikan tersebut. Kalau dipaksakan cair tanpa dasar hukum, itu bisa jadi temuan hukum yang sangat berat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam pernyataan terbarunya secara mengejutkan mengungkapkan bahwa pihaknya memang belum menerima instruksi detail soal rencana kenaikan gaji untuk tahun berjalan 2026 ini. Tentu saja, pernyataan ini membuat banyak orang kaget, mengingat harapan masyarakat sudah sangat tinggi, tapi kalau dibaca lebih dalam, ini sebenarnya bahasa birokrasi yang menunjukkan bahwa proses tersebut masih berada dalam tahap pengkajian fiskal yang sangat serius dan mendalam. Triwulan kedua,
yang dimulai dari April, Mei, sampai Juni, adalah masa di mana pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja ekonomi selama 3 bulan pertama tadi. Kalau hasil evaluasi triwulan pertama memang menunjukkan hasil positif, seperti pertumbuhan pajak yang tadi sudah disebut naik lebih dari 20%, maka peluang keluarnya regulasi kenaikan gaji di pertengahan triwulan kedua menjadi sangat besar. Itulah sebabnya kenapa periode sekitar tanggal 15 April sampai akhir Juni 2026 ini menjadi masa yang paling ditunggu-tunggu oleh jutaan ASN di seluruh Indonesia. Pemerintah juga sedang melakukan koordinasi lintas sektoral yang sangat intensif. Kementerian Keuangan tidak bisa bekerja sendirian. Mereka harus bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB. Koordinasi ini rumit sekali karena menyangkut penyesuaian data jutaan pegawai dengan status yang berbeda-beda. Ada PNS aktif, ada PPPK, ada pensiunan murni, ada janda dan duda, ada juga ahli waris. Pemerintah ingin memastikan bahwa begitu tombol cair ditekan, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Prinsip keadilan dan pemerataan adalah harga mati dalam kebijakan ini. Mereka tidak mau ada kekacauan administrasi, misalnya satu daerah sudah cair duluan sementara daerah lain tertahan berbulan-bulan. Karena itu, persiapan regulasi memang butuh waktu, dan waktunya tidak sebentar. Lalu bagaimana dengan potensi rapel? Rapel itu adalah pembayaran gaji yang dirapel atau digabung dari bulan-bulan sebelumnya karena adanya kenaikan yang berlaku surut. Kalau nanti pemerintah memutuskan bahwa kenaikan gaji berlaku sejak 1 Januari 2026, tapi aturannya baru keluar di bulan Mei, maka selisih gaji dari Januari sampai April itulah yang disebut rapel. Sampai saat ini belum ada kepastian hitam di atas putih apakah akan ada rapel atau tidak. Tetapi kalau kita melihat pola kebijakan pemerintah selama 10 tahun terakhir, biasanya kenaikan gaji untuk ASN dan pensiunan memang disertai rapel, supaya daya beli masyarakat tetap terjaga. Kami memproyeksikan bahwa kepastian ini baru akan terlihat lebih jelas setelah tanggal 15 April 2026 atau di pertengahan bulan ini, seiring dengan selesainya rapat-rapat terbatas di tingkat kabinet mengenai penyesuaian belanja pegawai. Jadi periode ini memang sangat menentukan, dan karena itu wajar kalau banyak orang terus memantau perkembangan dari hari ke hari. Dalam situasi yang penuh spekulasi seperti ini, PT Taspen sebagai lembaga resmi pengelola dana pensiun sudah bergerak sangat sigap dengan mengeluarkan klarifikasi resmi. Bapak dan Ibu yang pensiunan perlu memperhatikan bagian ini baik-baik. Taspen menegaskan bahwa mereka adalah pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Mereka bekerja berdasarkan prinsip 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Taspen juga menyatakan bahwa sampai sekarang mereka masih menyalurkan gaji pensiun berdasarkan PP nomor 8 tahun 2024. Mereka pun menghimbau keras agar Bapak dan Ibu tidak gampang terpancing oleh informasi palsu atau hoax yang beredar luas di media sosial, entah itu di grup WhatsApp, Facebook, atau kanal-kanal yang tidak jelas sumbernya. Jangan pernah memberikan data pribadi, nomor rekening, atau kode-kode tertentu kepada pihak yang mengaku-ngaku dari Taspen atau dari Kementerian Keuangan. Informasi resmi hanya akan keluar lewat situs web resmi atau akun media sosial terverifikasi milik pemerintah. Di tengah ketidakpastian seperti ini, banyak oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mencari kesempatan dengan modus penipuan, pencairan, gaji instan. Jadi saya ingatkan, tetap waspada, jangan mudah percaya, dan jangan asal klik tautan yang tidak jelas. Sekarang kita masuk ke sebuah fakta yang cukup kontroversial, tapi penting sebagai bahan perbandingan. Di saat Bapak dan Ibu sedang sabar menunggu kenaikan gaji, ada satu kelompok abdi negara yang sudah lebih dulu mendapat restu kenaikan penghasilan dari Presiden, yaitu para hakim. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan gaji para hakim di seluruh Indonesia mencapai angka yang sangat besar, sekitar 290%. Keputusan ini diambil pemerintah dengan alasan untuk menjaga integritas dan marwah lembaga peradilan, supaya para hakim tidak lagi tergoda oleh praktik suap,
karena penghasilan mereka sudah sangat layak. Komisi Yudisial bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa kenaikan gaji yang sangat fantastis ini harus dibarengi dengan peningkatan kinerja. Logikanya sederhana, kalau negara sudah memberi kesejahteraan maksimal, maka para hakim juga harus memberikan keadilan maksimal kepada rakyat. Fakta ini memang bisa memunculkan rasa iri sosial di kalangan PNS dan pensiunan biasa. Tapi di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya punya kemampuan finansial untuk menyejahterakan pegawainya kalau momentum dianggap sudah tepat. Presiden Republik Indonesia sendiri dalam pidatonya sudah memberi jaminan moral. Beliau menyampaikan bahwa rencana menaikkan gaji bagi total 9,4 juta orang abdi negara, mulai dari PNS, PPPK, TNI, Polri, sampai pensiunan, adalah bagian dari visi besar untuk menciptakan rakyat yang sejahtera. Presiden menegaskan bahwa menaikkan gaji pegawai bukanlah pemborosan. Beliau bahkan lebih memilih uang negara digunakan untuk kesejahteraan para pegawainya daripada uang itu hilang entah kemana karena korupsi atau penyalahgunaan. Presiden punya impian besar agar di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80 ini, tidak ada lagi abdi negara yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Tapi beliau juga menitipkan pesan yang sangat kuat. Kenaikan gaji harus dibarengi dengan disiplin anggaran yang ketat. Siapapun yang menyalahgunakan wewenang atau memakai anggaran negara secara tidak benar akan ditindak dengan tegas. Ini adalah kontrak sosial antara negara dan Anda sebagai penerima manfaat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari panjangnya penjelasan yang saya sampaikan hari ini, ada beberapa poin inti yang perlu kita tangkap bersama supaya pemahaman kita utuh. Pertama, niat dan rencana pemerintah untuk menaikkan gaji itu nyata dan memang sudah masuk dalam agenda kebijakan nasional. Jadi ini bukan sekadar janji kosong. Kedua, hambatan utama yang sedang dihadapi sekarang adalah proses birokrasi dan legalitas yang belum rampung. Payung hukum berupa PP baru masih dalam tahap penyelarasan di Sekretariat Negara. Ketiga, kondisi fiskal kita secara umum sehat, tetapi tetap memerlukan evaluasi triwulan yang sangat mendalam dari Menteri Keuangan agar tidak muncul guncangan pada ekonomi nasional. Keempat, periode antara 15 April sampai akhir Juni 2026 adalah masa emas yang kemungkinan besar akan melahirkan pengumuman resmi. Kelima, selama aturan baru belum terbit, jangan berharap angka di rekening akan berubah, karena sistem perbankan dan Taspen hanya bisa bekerja sesuai aturan yang sah. Tugas Bapak dan Ibu sekarang adalah tetap tenang dan menjalani aktivitas seperti biasa. Jangan biarkan kegelisahan mengganggu kesehatan, terutama bagi para pensiunan yang memang harus menjaga kondisi tubuh di usia senja. Percayalah, pemerintah sedang bekerja untuk Anda. Hak-hak yang tertunda itu tidak akan hilang, hanya menunggu waktu yang paling tepat untuk dibayarkan. Kami akan terus berada di barisan terdepan untuk memberi informasi terbaru kepada Anda semua. Begitu ada sinyal resmi, begitu ada tanda tangan di atas kertas peraturan baru, kami akan langsung mengabarkannya lewat kanal ini dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi jangan sampai ketinggalan kabar penting hanya karena dengar bisik-bisik yang belum tentu benar. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap punya optimisme. Menjadi abdi negara adalah sebuah kehormatan, dan menjadi purnawirawan adalah bukti dedikasi seumur hidup untuk bangsa ini. Negara tidak akan pernah melupakan jasa-jasa Anda. Kenaikan gaji ini adalah bentuk kecil dari apresiasi besar yang seharusnya Anda terima. Terus pantau informasi dari sumber yang benar, jangan mudah terprovokasi, dan mari kita doakan bersama agar proses evaluasi di tingkat pusat berjalan lancar, sehingga dalam waktu dekat kabar gembira itu benar-benar mendarat di depan pintu rumah Anda. Terima kasih sudah setia menonton dan menyimak sampai akhir. Dedikasi Anda adalah inspirasi bagi kami untuk terus menyajikan informasi yang jujur dan berimbang. Kalau tayangan ini bermanfaat, silakan beri tanda suka, bagikan kepada rekan-rekan seperjuangan supaya mereka juga mendapat ketenangan informasi,
dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update penting dari kami. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Tetap sabar, tetap waspada, dan tetap semangat dalam pengabdian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya.